يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسlimin wal muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang ketiga dari praktek salat setelah kita menyelesaikan membaca bahagian-bahagian yang menjelaskan tentang tata cara salat dari Sunan Nasa'i, Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib, meninggal tahun 303 Hijriah rahimahullah. Mulai dari Kitabul Iftitah, kemudian lanjut ke Kitabut Tatbiq, dan kemudian Kitabus Sahwi. Kemarin kita sudah sampai pada posisi duduk di antara dua sujud. Pada posisi duduk di antara dua sujud pada rakaat pertama. Kita menjelaskan tentang bagaimana turun dari i'tidal ke sujud dengan takbir. Kemudian apa yang kita dahulukan sampai di lantai, apakah lutut atau kedua tangan, kita sudah jelaskan juga, merupakan ruang perbedaan pendapat di antara ulama, dan kita merajihkan mendahulukan lutut sebelum tangan, dan perkara ini adalah perkara yang luas. Kemudian bagaimana posisi sujud kita? Bagaimana posisi sujud? Yaitu dengan menempelkan 7 dari tulang di organ tubuh kita, mulai dari kening atau jidat bersamaan dengan hidung, ya, bersamaan dengan hidung. Jadi hidung dengan dahi itu satu organ. Kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, kemudian kedua ujung telapak kaki bagian depan ditempelkan di lantai. Kemudian yang perlu dihindari adalah menempelkan lengan ke lantai, karena diperintah untuk mengangkatnya dan dilarang dari menyerupai anjing dalam salat. Iqa'un ka iqa'il kalbi. Kemudian menjauhkan perut dari paha. Ya. Kemudian yang kedua yaitu menjauhkan pangkal lengan dengan rusuk. Itu dikembangkan pangkal lengan sehingga tidak menempel di rusuk. Kemudian bagusnya adalah menegakkan paha dan tidak menempel di perut. Dan posisi ini nanti akan menjadikan posisi sujud kita posisi di mana punggung kita tetap lurus. Ya, punggung kita lurus, dan setelah itu membaca bacaan ruku, Subhana rabbiyal a'la.
Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Rabb yang menciptaku yang maha tinggi. Dan kita sudah jelaskan pula bahwa Nabi SAW menganjurkan kita untuk banyak berdoa. Apalagi ketika kita solat sendiri. Apalagi solatnya solat malam. Memperbanyak doa di saat sujud. Karena sujud adalah satu dari tempat atau waktu yang mustajab. Fa'amma sujudu fa'akthiru fihi minad du'a. Adapun sujud perbanyaklah berdoa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan kita. Kemudian kemarin juga kita jelaskan, ini catatan penting juga, bahwa posisi sujud dalam salat adalah posisi yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Allah. Posisi sujud dalam salat adalah posisi yang paling dekat seorang hamba di dalam salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semakin besar penghinaan diri seorang hamba kepada Allah, maka akan semakin sempurna kemuliaannya di sisi Allah. Semakin besar rasa diri sebagai seorang hamba, maka akan semakin tinggi derajat seorang hamba di sisi Allah. Makanya para Rasul dipuji oleh Allah dengan sifat kehambaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang Nabi kita, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Maqamul ubudiyah. Kedudukan sebagai seorang hamba ini kedudukan yang sangat dicintai oleh Allah. Maka ketika sujud, seorang yang salat benar-benar menghinakan, menghambakan diri kepada Allah dengan meletakkan organ yang tertinggi di badannya ke tempat yang paling rendah. Kemudian yang meletakkan di tempat yang paling rendah untuk mengagungkan dan membesarkan Allah, menyatakan kemahatinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kemarin kita berikan catatan pentingnya. Jadi maksud saya bagaimana kita berusaha merasa-rasa bahwa setiap gerakan sholat itu ada pesan yang diberikan kepada kita, bahwa hidup kita ini memang tugasnya adalah menghambakan diri kepada Allah. Semakin besar ukuran penghambaannya, maka akan semakin mulia. Semakin melemah ukuran penghambaan diri kepada Allah, semakin hina. Makanya orang yang menyombongkan diri dari menghambakan diri kepada Allah hina. Yang menyombongkan diri dengan merasakan tidak memerlukan Allah dan tidak mau berdoa meminta kepada Allah, hina. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari mengibadatiku, maksudnya berdoa. Karena redaksinya doa. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi semakin melemah rasa diri sebagai seorang hamba, semakin hina. Semakin besar rasa diri sebagai seorang hamba, semakin mulia. Inilah tujuan dari syariat agama kita. Ya. Bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud. Posisi duduknya sudah kita jelaskan kemarin dan juga sudah kita praktekkan, yaitu
duduk yang diistilahkan dengan iftirash. Iftirash yaitu menjadikan bantalan untuk diduduki kaki kiri kita. Jadi kaki kiri kita itu menjadi firash, tempat bantalan duduk. Duduk di atas kaki kiri. Sementara kaki kanan tetap tegak seakan-akan ketika sujud. Ya. Dan posisi tangan itu sebagaimana yang kita pelajari di Sunan Nasa'i berbeda-beda. Ada intinya menggabungkan antara paha dengan lutut. Jadi tangan ini apakah diletakkan di atas paha saja? Di atas paha berarti tidak ada hubungannya dengan lutut. Bisa jadi ujung jari tangan ini berada di ujung paha persis di sejajar dengan lutut. Ada riwayat juga yang menjelaskan bahwa menggabungkan lutut dengan paha. Jadi telapak tangan itu diletakkan di atas lutut. Ya. Kemudian bagian dari ujung lengan berada di atas paha. Dan ini semuanya bila dilihat hadis-hadisnya menunjukkan betapa simpel dan sangat luas dan tidak memastikan satu dari sekian cara yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kita coba lihat di Sunan Nasa'i. Cara bab yang ke-88 dari kitab At-Tatbiq. Bab ke-88, cara duduk di antara dua sujud. Ya. Cara duduk di antara dua sujud ini juga menjelaskan tentang itu. Kemudian di Kitabus Sahwi juga ada pembahasan tentang ini. Di bab di Kitabus Sahwi di bab 33 mulai ya. Di bab 29 mulainya, cara duduk pada rakaat terakhir. Maksudnya duduk tasyahud. Ya. Ini untuk mengambil posisi tangan, posisi kedua lengan bab 30, posisi kedua siku, posisi kedua telapak tangan. Ini untuk posisi jari jemari ketika tasyahud. Ini juga perlu diketahui. 35 melebarkan telapak tangan kiri ketika diletakkan di atas lutut. Ya. Dilebarkan, direnggangkan. Ya. Itu mungkin sebagai bahan untuk kembali diperhatikan tata cara duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud. Kita akan praktekkan. Sekarang kita dari sujud kedua ya. Karena tadi terakhir duduk di antara dua sujud, posisi kita dalam, sekarang saya dari duduk di antara dua sujud. Ya. Tangan seperti yang kita sampaikan tadi bisa di atas lutut, dipegang lutut, atau bisa di atas paha.
bisa di atas paha. Kemudian bacaan kemarin juga sudah kita jelaskan. Sekarang kita duduk turun untuk sujud kedua, tetap dengan takbir ya. Allahu Akbar. Bacaan sama, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Kalau kita salat sendiri dan tidak terkait dengan yang lain, maka boleh menambahkan dengan doa tadi. Nabi SAW sering berdoa dengan Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Dan silakan berdoa dengan doa-doa yang lain bila salat sendiri. Adapun bila imam atau makmum maka terikat dengan pihak lain. Ya. Kemudian kita bangkit dari sujud untuk menuju rakaat kedua. Ada namanya jalsatul istirahah. Duduk sejenak untuk rehat. Ya. Duduk sejenak untuk rehat, dan ini didukung oleh riwayat yang kuat. Adanya pasca sujud tadi, untuk naik ke atas kita ambil posisi nyaman. Kita dudukkan dulu persis dengan duduk di antara dua sujud, namanya iftirash. Kemudian barulah kita naik untuk rakaat kedua, dan posisi naik sama dengan perbedaan pendapat ketika turun untuk sujud. Apakah tangan dulu diangkat atau justru lutut dulu diangkat? Ini sama dengan perbedaan pendapat ketika turun untuk sujud. Kalau yang berpendapat turunnya lutut dahulu, maka nanti ketika naik lutut pula yang terakhir. Lutut pula yang terakhir. Kalau yang berpendapat bahwa tangan yang dahulu ketika sujud, maka tangan yang terakhir untuk meninggalkan lantai ketika naik untuk rakaat kedua. Ya. Ya, beginilah kira-kira perbedaannya. Kalau yang ini duduk istirahat ya. Duduk istirahat namanya duduk istirahat, bukan berlama-lama. Apa namanya? Transit. Duduk transit. Duduk transit. Sejenak ya, untuk mengambil posisi nyaman, kemudian kita baru naik ke rakaat kedua dengan perbedaan tadi. Sekarang saya dengan tangan terlebih dahulu, baru lutut terakhir, kemudian berdiri. Dan takbir untuk naik, takbir tadi untuk naiknya, saya ulang kembali. Sekarang kita masih pada posisi jalsatul istirahah. Kemudian saya posisi naik. Allahu Akbar. Naik. Kemudian langsung bersedekap tanpa perlu mengangkat tangan kembali pada memulai rakaat kedua. Tidak mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau telinga, karena kita sudah takbir, kemudian langsung bersedekap. Dan apa yang kita lakukan pada rakaat kedua sama dengan yang kita lakukan pada rakaat pertama. Tidak ada yang berbeda. Baca Al-Fatihah, kemudian baca surat atau ayat yang lain, kemudian rukuk sama. Untuk rukuk juga sama dengan rakaat pertama. Bangkit dari rukuk juga sama. Ya. Bangkit dari rukuk. Kemudian yang perlu kita tambahkan adalah mengangkat tangannya. Mengangkat tangan ketika hendak rukuk, takbirnya angkat tangan. Allahu Akbar.
kemudian baca seperti yang pertama, lalu bangkit untuk i'tidal. Kemarin kita sempat ditanya tentang Sami Allahu liman hamidah. Bila salat berjamaah imamnya Sami Allahu liman hamidah, apakah makmum mengucapkan Sami Allahu liman hamidah juga atau cukup dengan Rabbana walakal hamdu? Kemarin kita jawab cukup dengan Rabbana walakal hamdu. Kemudian ada faedah bahwa Syekh Al-Albani memilih pendapat sama, membaca sama Sami Allahu liman hamidah dengan mengarahkan pemahaman hadis. Ya, idza qala Sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu. Beliau berikan arahan yang lain sehingga beliau menguatkan pendapat mengucapkan apa yang diucapkan oleh imam. Karena mereka membedakan antara ibadah bangkit dari ruku dengan i'tidal. I'tidal rukun tersendiri. Bangkit dari ruku itu ibadah tersendiri. Jadi tidak digabungkan. Sehingga gerakan yang dilakukan oleh imam sama dengan gerakan yang dilakukan oleh makmum. Ketika imam berpindah dari ruku ke i'tidal, makmum kan juga demikian. Maka perpindahan dari ruku ke i'tidal kan kata beliau diucapkan dengan tasmi', bukan takbir. Sami Allahu liman hamidah. Ini ibadah tersendiri. Sementara bacaan i'tidal tersendiri. Rabbana walakal hamdu ini bacaan i'tidal. Inilah taujih dari Syekh Al-Albani, begitu juga muridnya Syekh Masyhur. Kemudian kita teliti kembali, ternyata memang terjadi perbedaan. Syekh Abdullah bin Baz mengatakan sesuai dengan zahir hadis bahwa cukup imam yang mengatakan, sementara makmum seperti yang dalam hadis itu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Dan Syekh Al-Utsaimin menyatakan bahwa asalnya itu, tetapi arahan dari beliau sama dengan Syekh Al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Jadi permasalahannya luas, sehingga bila seseorang nanti mengucapkan juga ketika bangkit dari ruku, imam bangkit dari ruku, kata imam Sami Allahu liman hamidah, dia makmum juga mengatakan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Dan ada pula ya yang memulai atau yang cukup dengan ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, dia bangkit kemudian dia berdiri Rabbana walakal hamdu, karena itu zahir dari hadis yang tadi. Imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, makmum disuruh oleh Nabi SAW untuk mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Kemudian setelah rakaat kedua ini kita duduk ya. Karena sama, tidak ada yang berbeda. Kita langsung turun dan duduk tasyahud awal. Karena sujudnya juga sama. Duduk di antara dua sujud untuk rakaat kedua juga sama. Nah, sekarang posisinya sujud yang kedua di rakaat kedua. Ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kemudian kita bangkit untuk tasyahud awal. Allahu Akbar. Duduk tasyahud awal ini yang terjadi khilaf di antara mazahib. Ya, apakah posisinya sama dengan duduk di antara dua sujud atau bagaimana? Ada dua duduk yang memang dijelaskan dari riwayat-riwayat. Yang satu iftirash, yang posisinya seperti sekarang ini. Ada satu lagi namanya at-tawarruk. At-tawarruk itu duduk di atas lantai. Duduk di atas lantai. Sementara kaki kiri kita berada di bawah paha dan betis kaki kanan. Ya. Kaki kiri berada di bawah paha dan betis kaki kanan. Posisinya kira-kira seperti ini. Ini namanya duduk apa? Tawarruk. Ya, tawarruk. Apakah tasyahud yang sekarang ini, yang setelah dua rakaat itu, duduknya iftirash atau tawarruk? Yang
yang banyak kita bacakan, kita pelajari riwayatnya di Sunan Nasa'i, itu semua duduknya iftirash. Ya, asalnya duduk iftirash. Ya. Katanya duduk iftirash, karena itu yang banyak dalam riwayat. Duduk iftirash, kira-kira seperti ini. Dan ada sebagian dalam mazhab mengatakan bila tasyahudnya itu satu-satunya, ya, tasyahud seperti dalam praktek sholat di negeri kita ini, untuk 2 rakaat itu tasyahud yang satu-satunya itu duduknya juga tawarruk. Makanya mereka duduk tawarruk, ya, ketika sholat 2 rakaat yang satu tasyahud, baik sholat sunat maupun sholat subuh, yang pokoknya 2 rakaat dan satu-satunya tasyahud, mereka tawarruk, ya, duduknya tawarruk. Dan yang saya rajihkan, ya, bila dia satu-satunya tasyahud, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud awal, maka duduk tasyahud awal, kemudian sholat yang punya 1 tasyahud saja, itu duduknya iftirash. Duduk di antara 2 sujud. Duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud yang sholatnya cuma 1 tasyahud. Tidak ada makan tasyahud akhir. Karena satu-satunya tasyahud seperti yang 2 rakaat. Ini semuanya iftirash. Karena riwayat-riwayat yang kita baca itu semua duduk iftirash. Ya. Sedikit sekali yang menjelaskan tentang tawarruk. Ya, jadi duduk sekarang ini duduk di antara duduk tasyahud awal iftirash. Seperti ini. Kemudian tadi kita sebutkan, ya, bagaimana posisi tangan, ya, sama dengan duduk di antara 2 sujud, cuma yang berbeda adalah tangan kanan. Tangan kanan. Tangan kanan karena bacaan tasyahud. Maka riwayat menceritakan yang sudah kita pelajari, melipat 2 jari, menggulung 2 jari, kemudian membuat lingkaran 2 jari, kemudian tetap pada posisi jari yang 1 tersisa. Jadi asalnya seperti ini. Jari kita asalnya seperti ini. Kemudian tugasnya apa? Kelingking dengan jari manis dilipat, digulung, akad. Kemudian jari tengah dengan ibu jari dilingkarkan. Kemudian jari telunjuk tetap pada posisi. Ya, jari telunjuk tetap pada posisinya. Nah, itu yang posisi diletakkan di atas lutut sebelah kanan. Ya, tidak ada perubahan. Karena seakan-akan seperti ini tangan kita. Kemudian tugasnya adalah 2 jari dilipat, 2 jari berikutnya dilingkarkan, dipertemukan ujungnya, kemudian letakkan di atas paha sebelah kanan dan selesai. Kemudian tinggal bacaan tasyahudnya, ya, yang berbagai macam versi sudah kita pelajari di Sunan Nasa'i. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu pujian-pujian dan salamnya. Pujian-pujian untuk Allah, kemudian salam untuk semua makhluk Allah. Dan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabi, maksudnya Nabi Muhammad SAW, wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian salam untuk seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Assalamu ala ibadillahi salihin. Ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Baru tasyahud. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai tasyahud pertama. Kemudian ada catatan di sini, karena posisinya tadi seperti ini hasilnya, kita letakkan di atas lutut. Ada riwayat tentang jari telunjuk ini. Ya,
apa yang dilakukan dengan jari telunjuk ketika tasyahud. Yang pertama tetap pada posisi, yaitu isyarat. Karena kalau hasilnya seperti ini berarti seakan-akan memberikan isyarat, menunjuk. Yang kedua adalah menggerak-gerakkan. Ya. Yang kedua adalah menggerak-gerakkan, dan riwayatnya juga sudah kita pelajari. Menggerak-gerakkan, dan menggerak-gerakkan di sini itu semenjak dimulai tasyahud tersebut. Karena tasyahud itu semuanya adalah, hakikatnya adalah doa, dan dalam riwayatnya yad'u yuharrikuha wa yad'u biha. Dia berdoa dan sambil menggerakkan berdoa, dan tasyahud itu pada hakikatnya doa. Memuji-muji Allah, mengucapkan selamat untuk Nabi, ini kan doa juga, untuk semua makhluk Allah doa. Ya, doa. Jadi ketika doa dia digerak-gerakkannya. Ini yang kedua. Dan menggerak-gerakkan di sini, ini yang tidak ada sesuatu yang kita temukan menetapkan satu bentuk. Ya, satu bentuk gerakan. Karena di situ hanya penjelasannya menggerak-gerakkan. Bagaimana menggerakkan? Tidak ada. Dan bermacam-macam kita lihat orang menggerak-gerakkan tangan, tetapi ketika kita mempelajari ini, masalah ini, saya menukilkan sifat Syekh Al-Albani, sifat Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menggerak-gerakkan telunjuknya ketika tasyahud, karena dia termasuk yang menguatkan dan mensahihkan hadis menggerak-gerakkan. Sifat menggerak-gerakkan dinukilkan oleh dua orang muridnya, yaitu tidak terlalu ketara ya. Hanya menggerakkan sedikit dari telunjuk tersebut, dan ini yang mereka sifatkan, apa yang mereka lihat dari cara Syekh Al-Albani menggerak-gerakkan jari telunjuknya. Ya. Gerakan sedikit dan tidak berubah posisi dari menunjuk ke depan. Karena kalau digerakkannya ke bawah, berarti tunjuknya ke bawah. Dia posisi tetap menunjuk ke depan, tetapi digerakkan dan posisi menunjuk ke depannya tidak berubah. Nah, ini diantara sifat yang kita dapatkan dari ulama, tetapi seperti yang tadi saya katakan, tidak ada sifat yang tegas bagaimana menggerak-gerakkan, dan itu alasan dari mereka bahwa telunjuk itu mengisyaratkan ke depan, dan posisi ke depannya jangan sampai berubah, jangan sampai nanti mengarah ke atas atau mengarah ke bawah. Ini diantara yang kita dapatkan ini, seperti yang tadi saya mulakan, bahwa tidak ada sifat yang baku yang ditegaskan oleh riwayat. Ini mungkin bisa dicari ya, tentang sifat menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Bila didatangkan dalil dengan cara tertentu, maka kita akan berpegang kepada dalil itu. Tetapi ketika tidak kita temukan cara tertentu menggerak-gerakkan, apakah ya dengan gerakan cepat seperti ini, atau ada yang mengatakan yang begini, ya, atau seperti yang kita dapatkan dari sifat yang dinukilkan dari cara Syekh Al-Albani, yaitu segera menggerakkan lebih kan daripada isyarat, tetapi jari telunjuk tetap mengarah ke kiblat. Nah, ini posisi tangan kanan, apa yang kita baca untuk tasyahud awal sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dah. Nah, kemudian mungkin ini adalah praktek hari yang terakhir ya, hari yang terakhir, karena untuk naik ke rakaat ketiga bagi sholatnya 3 rakaat, untuk naik ke rakaat keempat bagi sholatnya 4 rakaat, ini tidak jauh berbeda dengan rakaat pertama dan rakaat kedua. Cuma nanti yang akan kita tambahkan adalah setelah selesai tasyahud yang pertama ini, ya, kita naik ke rakaat ketiga dengan posisi yang tadi, ya, dengan posisi yang tadi,
apakah lutut duluan atau tangan duluan. Kalau sekarang saya dari duduk tasyahud awal itu naik ke rakaat ketiga dengan lutut terakhir. Nah, kemudian kita angkat tangan lagi. Ini angkat tangan yang disunnahkan ya. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga ketika takbir untuk rakaat yang ketiga. Allahu Akbar. Ya. Takbirnya bisa dimulai dari semenjak berpindah. Karena takbirnya takbir perpindahan. Mengangkat tangannya pas ketika berdiri ya. Berdiri untuk memulai rakaat ketiga ini. Allahu Akbar, atau setelah tadi kita tinggal angkat tangan, kemudian letakkan di atas tangan kanan, di atas tangan kiri, di atas dada. Apa yang dilakukan di rakaat pertama kedua ketika berdiri sama. Cuma yang berbeda untuk rakaat ketiga ini tidak ada lagi bacaan setelah Al-Fatihah. Tidak ada lagi bacaan setelah Al-Fatihah. Cukup dengan Al-Fatihah saja. Walaupun ini hanya perkara yang sunnah. Sebagian berpendapat bila sholat berjamaah, kemudian imamnya belum juga selesai, bolehkah kita membaca surat yang lain yang sesuai dengan bacaan imam? Para ulama karena tidaklah sebuah perkara yang dimestikan tanpa membaca, sama dengan rakaat pertama kedua juga. Misalnya kita sholat sunat. Kan setelah Al-Fatihah kan baca surat yang lain. Ada kalanya tidak membaca. Ya, ada kalanya tidak membaca. Karena bacaan ayat setelah Al-Fatihah itu sunnah. Sebagaimana tidak membaca ayat di rakaat ketiga juga sunnah, berarti ada kalanya dibaca. Bila situasi menuntut untuk demikian, ketika dalam kondisi misalnya kita sudah selesai sementara imam masih lama. Ya, mungkin ada yang bisa jadi menggunakan waktunya untuk membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ternyata imam belum juga selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ada yang berpendapat demikian. Karena masalah membaca surat yang lain setelah Al-Fatihah ini hukumnya sunnah. Jadi rakaat ketiga dengan yang keempat, dengan rakaat pertama kedua bedanya tidak ada bacaan, tidak disunnahkan membaca surat yang lain setelah Al-Fatihah. Kita mungkin itu yang ditambahkan ya, bangkit untuk rakaat ketiga, takbir, kemudian angkat tangan. Nah, kemudian kita turun lagi untuk duduk tasyahud akhir. Ya. Ya, sekarang untuk berdiri dan rukuknya sama, tidak ada yang berubah, tidak ada yang berbeda. Sekarang kita menuju duduk tasyahud akhir. Ya. Kalau duduk tasyahud yang tidak ada duanya, seperti salat 2 rakaat, subuh, salat sunat-sunat yang lain, maka duduknya tadi yang kita rajihkan adalah iftirash. Sama dengan duduk tasyahud awal. Karena iftirash ini duduk dilakukan ketika duduk di antara 2 sujud, kemudian ketika duduk tasyahud awal, kemudian duduk solat yang punya hanya 1 tasyahud. Nah, sekarang untuk yang satu tasyahud seperti ini, selesai setelah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selesai bacaan duduk tasyahud, baik yang satu-satunya untuk salat subuh, salat sunat yang lainnya, kemudian salam, duduk seperti yang sekarang ini. Nah, sekarang kita pindah ke salat yang punya 2 tasyahud. Tasyahud awal dengan tasyahud akhir, baik yang 3 rakaat atau yang 4 rakaat. Untuk duduknya, ini yang diriwayatkan bahwa duduknya tawarruk. Ya, duduk tawarruk. Untuk salat yang punya 2 tasyahud. Punya 2 tasyahud dan tasyahudnya tasyahud akhir. Baik salat maghrib maupun salat isya, zuhur dan asar. Ya.
Duduk tasyahud, duduk tawarruk adalah duduk di atas lantai. Kita duduk di atas lantai biasa. Sementara kaki kiri yang ketika duduk tasyahud awal atau duduk di antara dua sujud kita jadikan tempat duduk, sekarang dia berpindah posisi, kita letakkan di atas di bawah paha sebelah kanan dan betis sebelah kanan. Seperti ini kira-kira. Kemudian posisi tangan sama. Seperti tasyahud awal juga diletakkan dengan jari jemari seperti tadi, kemudian baca tasyahud. Bacaan tasyahud sudah kita bacakan tadi ya sampai akhir. Ya. Akhir dari tasyahud awal asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semua riwayat yang kita baca sampai di sana. Semua riwayat yang kita baca dari bentuk bacaan tasyahud sampai di situ semuanya. Tasyahud awalnya. Kemudian nanti untuk di tasyahud akhir dengan duduknya seperti ini, ya. Kemudian posisi tangan juga sama. Kemudian tambah setelah selesai tadi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selesai. Lalu nanti ada tambahan-tambahan sunat-sunat yang diajarkan dan itu semua sudah kita pelajari. Ada tambahan bacaan sebelum salam. Banyak sekali ya. Di antaranya doa meminta perlindungan dari 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ini termasuk ya. Gerakan kalau tadi menggerakkan berarti sampai doa-doa tersebut dibaca kita tetap gerakkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada bacaan yang lain? Ada yang sudah kita pelajari. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada juga ada yang lain. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Kemudian Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi. Allahumma ana abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ini diantara doa-doa yang diriwayatkan yang sudah ada kita pelajari di Sunan Nasa'i sebelum salam. Sebelum salam. Dan ini memang pasnya itu dibaca ketika kita sholat sendiri. Kalau kita bermakmuman atau kita imam, ini tentu akan memperpanjang durasi sholat kita, sementara kita imam harus memberikan perhatian kepada kondisi makmum. Maka sekedarnya, sedangkan bacaan surat saja, ayat saja ketika berdiri setelah Al-Fatihah Nabi SAW memberikan ukuran. Ya, Nabi mengatakan jika salah seorang kalian menjadi imam maka ringkaskanlah bacaannya. Karena di belakangnya ada orang sakit, ada orang yang sudah tua, ada orang yang lemah, ada orang yang punya kebutuhan dan keperluan cepat. Kalau bacaan itu saja disuruh ringkas, apalagi bacaan setelah bacaan tasyahud. Yang tadi itu mungkin layaknya tepatnya ketika kita sholat sendiri. Setelah selesai dari doa, ya kita salam. Ada satu yang ditambahkan yaitu posisi pandangan mata. Ya, ketika tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, pandangan mata kita kemana? Ya. Dari riwayat yang kita pelajari, bahwa pandangan mata ditujukan kepada jari telunjuk. Ya, dilihat jari telunjuk. Karena memang pandangan mata ini tidak ada posisi yang ditetapkan oleh agama, oleh dalil. Apakah ketika sholat, ketika berdiri, ketika ruku, ketika tidak ada posisi kemana arah pandangan mata. Tetapi ketika kita tasyahud, sebagaimana kita pelajari, pandangan mata beliau mengarah kepada telunjuknya. Ya, mengarah kepada telunjuk. Walaupun ini hanya sebatas amalan yang sunnah,
Ya, amalan yang sunnah bukan sebuah kemestian. Nanti ketika orang tasyahud dan pandangan matanya ke tempat sujudnya juga tidak mengapa. Tapi afdalnya diarahkan kepada jari telunjuknya dan ada rasa tersendiri yang kita rasakan apalagi ketika kita bertasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Nah, ini pandangan mata, kemudian setelah selesai dari bacaan tadi, salam ke kanan satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pelajari bahwa ketika menoleh ke arah kanan, pipi kanan kita ini dilihat dari belakang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, nampak dari belakang. Dengan itu selesailah kita dari solat baik yang 2 rakaat maupun yang 3 rakaat maupun yang 4 rakaat. Setelah selesai tidak ada kemestian bentuk duduk karena kita sudah selesai dari cara duduk, tasyahud, iftirash, tawarruk. Kemudian setelah selesai tidak ada masalah. Kita bukan sedang solat, bebas mau duduk bersila, mau duduk selonjor yang tidak ada adabnya, selonjor ya kaki ke depan, ini tentu tidak sesuai dengan kesucian solatnya. Tapi yang lain bebas mau duduk bersila atau mau duduk ya tetap dalam duduk posisi iftirash, tidak ada dalil yang menegaskan atau menetapkannya. Kemudian bacaan yang sudah kita pelajari membaca astaghfirullah. Sudah kita pelajari ini ya. Setelah salat itu ada zikir astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan khilaf para ulama. Kita juga nukilkan riwayat bahwa sebagian para ulama menjelaskan bahwa istighfar ini boleh dengan lafaz yang biasa dilakukan dibacakan Nabi seperti astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu. Tapi dalam riwayat yang kita pelajari ditafsirkan oleh salah seorang tabi'in ditanya oleh muridnya tentang bagaimana istighfar itu, maka dia mengatakan astaghfirullah. Nabi SAW apabila selesai dari sholat istaghfara thalathan, beristighfar 3 kali. Maka ditanyakan kepada beliau menafsirkan yaitu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu lafaznya. Kemudian boleh astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ya. Jadi lafaz istighfar ini bebas atau luas, tapi yang afdalnya yang ditafsirkan oleh generasi tabi'in tadi. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam. Dan posisi duduk tadi saya sudah singgung ya. Ya, posisi duduk terserah bebas. Kemudian tetap menghadap ke kiblat. Adapun imam, sebelum kita lanjutkan zikir tadi, adapun imam ya setelah seukuran dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dia disunnahkan untuk berpindah mengarah ke jamaah ini yang diantara sifatnya berpindah menghadap ke jamaah baik dari posisi kanan maupun dari posisi kiri. Dan ketika menghadap ke jamaah ya, bisa mengarah ke sini, bisa mengarah ke sini ya, karena ini tidak ada sifat yang baku yang satu dijelaskan dalam riwayat. Jadi perkara ini perkara yang luas. Cuma dalam pelajaran kita singgung tentang sebagian yang memahami bahwa insiraf yang dimaksud dalam hadis itu pindah tempat. Imam itu yang sarifu yaitu meninggalkan tempatnya dan pindah ke tempat yang lain. Padahal dalam pemahaman para ulama dan yang diceritakan oleh para sahabat itu berpindah dan mengarah kepada jemaah, menghadap ke jemaah. Bila imamnya tidak menghadap juga tidak mengapa. Kan sebagian imam cukup dengan mengarah ke kanan sedikit, merubah posisi pertama atau agak segi seperti ini. Ya, ada seperti ini. Ini semua perkara yang tidak ada sifat tertentu yang dimestikan, atau dilazimkan. Nah ini kemudian bacaan tadi. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ya, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Nah, kemudian
mengucapkan tahlil ya, yang dimaksud dengan tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin. Ini yang dimaksud dengan tahlil dalam istilah para sahabat atau para tabi'in yang menceritakan tahlil. Ya, jadi 3 kali tahlil dengan sifat seperti itu. Kemudian nanti ada tambahan-tambahan zikir yang lainnya. Ada tambahan-tambahan zikir yang lain. Tetapi untuk sifat salat, saya rasa dengan yang tadi selesai kita dari salam, itu sudah selesai kita dari praktek salat. Dan zikir-zikir yang setelahnya itu yang diriwayatkan adalah istighfar, kemudian Allahumma antas salam. Kita masih menunggu-nunggu ya, ada yang memberikan faedah tentang lafaz Allahumma antas salam. Karena yang kita baca, yang kita dapatkan dalam riwayat hanya sebatas itu. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalil ikram. Adapun tambahan Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Ya. Apa lagi? Allahumma antas salam wa minkas salam. Allahumma antas salam minkas salam. Kemarin juga kita baca selengkap-lengkapnya, sekarang lupa ya. Ini yang kita, bila ada riwayat yang menambah, ada tambahan-tambahan tadi, tinggal kita tambahkan bila riwayatnya bisa dijadikan pegangan. Tapi yang ada dalam pelajaran kita dan didukung oleh riwayat yang sahih yang lain hanya sebatas itu. Dan sifat zikir setelah salat ini tidak lagi terkait dengan imam. Karena tadi Nabi SAW diceritakan sempurna, lengkap oleh para sahabat salatnya dari mulai sebelum takbir sampai selesai salam. Dan itu semuanya diikatkan dengan imam. Sampai ketika Nabi, bila imamnya salam, maka salamlah kalian. Maka salamlah kalian. Artinya selesai salat. Setelah itu tidak ada lagi perintah. Kalau imam bertakbir, istighfar, istighfar kalian. Kalau imam mengucapkan Allahumma antas salamlah kalian. Tidak ada. Ya, jadi keterikatan makmum dengan imam hanya sampai kepada ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Tentu di sana sini banyak atau ada beberapa yang tertinggal atau kekurangan, tinggal menunggu tambahan-tambahan. Ada yang bertanya? Ini istilah baru, duduk transit. Ya, ini spontan saja tadi. Ya. Untuk memberikan pemahaman. Duduk transit itu duduk sejenak. Untuk mendapatkan posisi aman agar dapat nyaman naik berdiri. Maka saya istilahkan transit tadi. Duduk istirahat. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau, ya. Ada lagi? Kemarin waktu itu kita sudah jelaskan kalau saya tidak salah ya. Termasuk yang mengiringi imam ini ketika salam. Jadi jangan sampai seiring dengan salamnya imam. Kemudian yang mesti adalah setelah salamnya imam. Ada 2 versi di sini setelah salamnya imam. Apakah setelah salam pertama atau setelah salam kedua? Ada 2 versi dan 2 pendapat. Ya. Yang sempurnanya adalah setelah selesai salam kedua. Sempurnanya karena itu paketnya. Walaupun hukumnya berbeda. 2 salam itu paket. Hukumnya tidak sama. Yang pertama itu rukun. Salam pertama itu rukun. Salam kedua sunnah. Ya, tapi dipaketkan. Nah, ketika bergabung antara salam pertama dan salam kedua ini, maka kita mengiringi imam itu setelah selesai dari salam kedua. Ini yang utama. Adapun yang memulai mengiringi imam itu setelah salam pertama yang merupakan rukun, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak akan membatalkan salatnya karena dia salam pertamanya itu setelah salam pertamanya imam. Dan itu yang rukun. Itu yang rukun. Tetapi yang sempurna, yang afdal adalah setelah selesai kedua-duanya. Ini ketotalitasan kita mengikuti imam. Karena salam itu kedua-duanya satu paket. Wallahu a'lam. Mengangkat tangan.
dengan bukan sekedarnya saja. Ya. Jadi ini juga mengkondisikan kesiapan kita untuk masuk ibadah sholat. Itu yang sungguh-sungguh. Memposisikan hati kita, kalbu kita untuk masuk ibadah sholat. Bukan sembarangan masuk. Makanya Nabi mengatakan kalian kalau datang sholat itu sakinah, dengan tenang. Ini masuk sholatnya benar-benar serius, fokus. Tapi kalau orang sholatnya, nah akbar, bagaimana sempurna sholatnya? Itu dimaksud bertakbir dengan sungguh-sungguh. Ya, benar-benar Allahu Akbar. Angkat tangannya juga sungguh-sungguh. Ya, Allahu Akbar. Ada rasa daripada Allahu Akbar atau sembarangan saja seperti anak-anak belajar sholat. Itu berpengaruh besar kalau kita sudah mukallaf, berpengaruh besar kepada kualitas sholat kita. Makanya tidak boleh tergesa-gesa masuk sholat. Maka Nabi SAW ketika ada seorang sahabat, ketika imam sedang rukuk, dia takbir depan pintu, Allahu Akbar, kemudian dia rukuk langsung, sehingga mendapatkan imam sedang rukuk. Nanti berjalan dalam keadaan rukuk, dia masuk saf. Nabi SAW mengatakan, Zadakallahu hirsan wala ta'un. Dalam sebagian riwayat. Semoga Allah menambahkan semangatmu untuk mendapat jamaah, tetapi jangan ulangi. Karena posisi itu kan tidak mantap masuk sholatnya. Ya. Apakah ada waktu jeda antara salam pertama dengan kedua? Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti sejenak. Kadang ada yang dibaca oleh orang tuh. Ya. Nah, kemudian baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam, kita sudah belajar hadis-hadisnya, tidak ada yang menjelaskan demikian. Tidak ada yang menjelaskan demikian. Dia salam ke kanan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jedahnya kalau seandainya ada jeda, maka waktu berpindah posisi itu saja. Berpindah dari menoleh ke sebelah kanan, kemudian kita kembali ke posisi pertama, kemudian menoleh ke sebelah kiri ketika kita salam kedua. Tidak ada menetapkan waktu berapa durasinya. Atau ada yang dibaca. Ya. Wallahu alam, kita sudah belajar dan tidak ada yang kita temukan ada bacaan tertentu setelah selesai salam pertama untuk menuju salam kedua. Jadi tidak ada jeda, utamanya adalah ya normal-normal saja. Selesai salam pertama kita langsung menuju salam kedua dengan mengubah arah badan kita yang awalnya, kepala kita ya, yang awalnya ke kanan kita rubah ke kiri. Wallahu a'lam. Hah? Ya, posisi ini kita tidak temukan di Sunan Nasa'i ya. Tidak ada dijelaskan di Nasa'i, yaitu ada hadithul ajin namanya. Hakada? Hadithul ajin, yaitu seakan-akan mengadon roti. Ya, jadi dia posisi untuk naiknya itu tangan itu sebenarnya diginikan ya. Dia bukan digenggamkan langsung, tapi posisinya di punggungnya seakan-akan sedang mengadon roti. Namanya hadisul ajin. Ya. Jadi begini. Ya. Ini ada riwayat, cuma kita tidak dapatkan di Sunan Nasa'i. Ya. Dan dikuatkan riwayat ini oleh sebagian para ulama. Ini posisi genggaman tangan seakan-akan sedang mengadon tepung ya, roti. Ketika bertumpu kepadanya saat naik untuk berdiri dari duduk di antara dua sujud dan dari setelah selesai duduk istirahat atau duduk tasyahud awal. Wallahu a'lam. Ya, ada riwayat ini tapi kita tidak dapatkan di Sunan Nasa'i. Wallahu a'lam. Hadisnya lemah atau hadisnya derajatnya apa? Nah,
Yang sahih itu larangan menyerupai unta. Tapi hadis melihat Nabi meletakkan tangan dulu itu lemah. Yang sahihnya larangan menyerupai unta. Penafsiran unta mendahulukan tangan atau lutut dulu itu yang berbeda. Itu yang berbeda. Ya. Siapa hadis Abu Hurairah? Abu Hurairah meriwayatkan kan? Bukan Nabi kan? Hadisnya sahih. Bunyinya apa? Nah itu dia. Meletakkan kedua tangan, itu kata para ulama yang mengatakan lutut dulu, terjadi perubahan dari perawinya. Ya, perawi yang merubah. Karena illatnya adalah menyerupai unta tadi. Menyerupai unta. Jadi perawi menjelaskan perubahan posisinya. Ketika dia mengatakan janganlah dia meletakkan lututnya terlebih dahulu. Ini yang dijawab oleh yang berpendapat lutut dulu. Yang memang permasalahannya perbedaannya sangat sengit ya antara para ulama. Tetapi ini tidak akan mengeluarkan dari tuntunan. Yang mendahulukan lutut tidak keluar dari tuntunan. Yang mendahulukan tangan juga tidak mengeluarkan dari tuntunan. Nah, cuma yang hadis pertama tadi yang jelas-jelas melihat Nabi itu lemah, tidak ada yang menjelaskannya. Makanya karena hadisnya itu multi penafsiran dalam masalah ini, maka para ulama berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Ya, Pak. Ya. Wallah, posisi jamaah yang tidak bisa berdiri berada di saf, apakah posisi kursinya, duduknya yang sejajar dengan saf, atau nanti ketika dia berdirinya duduknya, karena dia sholatnya sholat duduk. Jadi yang semesti lurus itu duduknya. Kalau dia sholatnya berdiri, maka dirinya yang harus lurus. Tapi kalau duduknya sholatnya duduk, maka duduknya yang harus lurus dengan yang lain. Nanti ketika dia misalnya dia bisa untuk ruku, misalnya dia berdiri lagi, dia berdiri untuk ruku, maka posisi duduk berdiri ketika hendak ruku ini kan bukan termasuk gerakan yang asalnya, karena asalnya kan dia duduk. Asalnya duduk, maka nanti kalau dia berdiri misalnya, dia terpaksa harus di depan saf. Ini tidak apa-apa. Karena yang diukur lurus adalah duduknya, karena dia sholat duduk. Ya, wallahu a'lam. Terakhir, ada pertanyaan? Apa? Selesai baca. Selesai baca. Apapun yang dibaca, sebelum diucapkan salam, maka menggerak-gerakkan, bagi yang menggerakkan, terus lanjut. Terus lanjut. Sampai selesai yang dibacanya, kemudian tidak salam, baru dia selesai. Ya. Wallahu a'lam. Nih. Mesti apa? Sujud bukan waktu salawat. Iya kan salawat sudah ada dalam salat. Salawat ada tidak dalam salat? Masa tidak ada? Tadi kita bacakan salawat dalam salat. Salat itu semuanya doa. Salat semuanya doa. Maka dalam salat itu pasti ada salawat. Bukankah kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, lengkap lagi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini salawat. Maka ketika kita berdoa saat sujud, tidak perlu salawat lagi. Karena gabungan dari awal bacaan itu sudah salawat di sana.
Nabi SAW mengatakan perbanyaklah berdoa. Ya, maka salawat bukan waktunya dibaca ketika sujud. Ketika sujud. Kalau nanti berdoa ya tetap cukup berdoa dan salawatnya kan sudah ada dalam paket salat yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Ketika terjadi perbedaan pendapat dalam tuntunan sholat ini, ya tentu kita akan pelajari mana yang rajih. Ya, bagi kita jamaah, ya, menanyakan kepada yang dia anggap mengerti, kemudian dia mengamalkan apa yang dia dapatkan dari jawaban. Kalau dia memang masih dalam bentuk bertaklid, ya mengamalkan apa yang ditanyakan. Cuma siapa yang ditanyanya, ini juga perlu diteliti. Tidak sembarangan ditanya. Orang yang mempelajarinya, ya membahasnya. Jadi setelah nanti dapat jawabannya itu diamalkan tidak apa-apa. Tapi kalau dia bisa mentarjih, dipelajarinya dari dalil kedua, nah kemudian dia mengambil kesimpulan bahwa yang rajih ini, maka dia lazimkan yang dia rajihkan. Ya itu kalau itu dirajihkan, dia melazimkan. Yang merajihkan. Tapi kalau dia mendapatkan fatwa, ya sesuai dengan fatwa yang dia dapatkan. Nanti kalau dapatkan fatwa yang lain misalnya, ternyata dia dalilnya lebih kuat, boleh dia berpindah. Ya. Dan lupa lain lagi. Kalau lupa apapun tetap sah. Namanya lupa. Kalau dia menganggap itu adalah wajib, dan lupa bacaan Al-Fatihah, dia sujud sahwi. Itu saja. Ya. Sujud sahwi. Iya, kalau seandainya dia mengatakan baca Al-Fatihah itu mesti, dan dia lupa, maka tetap mengikuti imam. Sempurna salatnya tanpa sujud sahwi. Tapi kalau dia sholat sendiri misalnya, sahwi. Kalau makmum dan berpendapat bahwa mesti baca Al-Fatihah dan dia lupa baca Al-Fatihahnya dan dia ikut imam. Selesai imam, selesai dia sholat. Ya, wallahu a'lam. Cukup dan sujud tilawah itu tambahan ya. Sujud tilawah itu tambahan, dia hanya takbir saja, angkat tangan tidak ada. Karena angkat tangan hanya pada gerakan sholat. Yang tidak semua gerakan sholat ada angkat tangannya. Apalagi sujud tilawah ini kan gerakan tambahan. Dia hanya perpindahan dengan ucapan takbir saja, tidak ada angkat tangan. Yang berpindah dari berdiri ke sujud itu takbir saja. Sujud berangkit kembali berdiri lagi takbir saja, tidak ada angkat tangan. Mungkin ini pelajaran kita hari ini juga sudah cukup panjang dan ini adalah episode terakhir dari praktek salat. Memang banyak hal-hal yang perlu ditanyakan. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pelajaran kita. Insyaallah besok kita mulai kembali pelajaran Kitabul Jum'ah. Ya, dari Kitabul Jum'ah. Wallahu ta'ala waliyut taufiq wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.